Cirebon adalah kota yang berada di pesisir utara Pulau Jawa atau dikenal dengan Pantura. Kota yang identik dengan nilai religius, seni, budaya, dan pendidikan. SMA Telkom Sekar Kemuning Cirebon merupakan salah satu sekolah dengan menerapkan nilai religius dan ilmu pengetahuan teknologi. SMA Telkom Sekar Kemuning Cirebon menerapkan sistem Islamic Boarding School, di mana siswa-siswinya diwajibkan tinggal di asrama. Melalui adab menuntut ilmu dan kebiasaan disiplin dalam kehidupan di asrama dan sekolah, sehingga siswa-siswi SMA Telkom Sekar Kemuning Cirebon terbiasa menjadi siswa yang religius, disiplin, rapi, dan berkarakter. Dengan menerapkan kebiasaan hidup teratur, tertib, bekerja sama, diharapkan siswa-siswi SMA Telkom Sekar Kemuning Cirebon mampu bersaing dan siap untuk menghadapi kehidupan di masyarakat. Dalam menjalani era industri 4.0, SMA Telkom Sekar Kemuning Cirebon siap mengadakan kurikulum life skill seperti pembelajaran berbasis LCMS SOMED, penggunaan tablet, Internet of Things, coding, pemrograman komputer, pembiasan praktikum dengan STEM, Science, Teknologi, Art, and Mathematics yang menggunakan metode project-based learning serta pembelajaran interaktif berbasis multimedia. Mari bergabung bersama SMA Telkom Sekar Kemuning Cirebon untuk menjadi generasi Islam kreatif, mengembangkan sains dan berinovasi dalam teknologi. Salam Gesit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Zaratul Makia, guru ekonomi di SMA Telkom Sekar Kemuning Cirebon, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 11 IPS dengan materi kebijakan moneter. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas Agung untuk memimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, semoga dengan kita mengawali berdoa, ilmu yang kalian dapatkan hari ini itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian. Amin. Oke, untuk sekretaris Rizka, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oke, hadir semua ya. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke. Seperti biasa ya, sebelum memulai pembelajaran, kita menerapkan budaya AMI. Ada menuntut ilmu. Salah satunya dengan tetap menjaga kebersihan dan kerapian. Silakan kalian cek di sekitar tempat duduk kalian. Apakah sudah bersih? Sudah rapi? Nyaman untuk kalian tempati selama proses pembelajaran hari ini? Oke, sudah siap? Hari ini kita akan mempelajari materi tentang apa sih? Oke, tentang kebijakan moneter. Nah, sebelum masuk ke materi kebijakan moneter, ada yang masih ingat nggak? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang apa? Inflasi. Pintar. Inflasi. Nah, coba. Ada yang masih ingat nggak? Apa sih yang dimaksud dengan inflasi itu? Ya, Go. Inflasi kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu. Ya, betul. Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, lalu mengapa sih inflasi itu bisa terjadi? Ya, Nesa. Inflasi terjadi karena kenaikan permintaan lokal yang berlebihan, meningkatnya biaya produksi, menurunnya penawaran, dan meningkatnya jumlah uang yang beredar. Ya, betul. Jadi ada 3 penyebab utama terjadinya inflasi di suatu negara. Yang pertama yaitu meningkatnya permintaan total. Yang kedua adalah meningkatnya biaya produksi. Yang ketiga adalah meningkatnya jumlah uang yang beredar. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk mengatasi inflasi? Ya, Gilang.
Inflasi dapat diatasi melalui kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, pintar. Betul ya. Jadi inflasi itu bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, lalu apa sih hubungannya antara inflasi dengan kebijakan moneter? Tadi, kebijakan moneter itu adalah salah satu upaya untuk mengendalikan tingkat inflasi yang dilakukan oleh siapa? Oleh Bank Indonesia. Paham? Nah, lalu coba kalian simak gambar berikut. Ada yang bisa menjelaskan gambar 1 dan gambar 2? Ya, Haris? Kalau pada gambar 1 itu perbedaan desainnya ya, Umi. Ya. Kalau yang untuk Oreo itu pertama masih banyak isinya. Kalau selanjutnya itu Oreonya semakin sedikit tapi harganya masih sama. Iya, oke, betul ya, pintar ya. Terus gambar yang kedua, ada yang bisa menjelaskan nggak? Ya, Faris. Kalau yang gambar kedua itu yang sebelah kiri yang tahun 2000 itu kalau dengan uang 100.000 kita bisa mendapat banyak barang. Ya. Tapi kalau di 2021 dengan 100.000 kita lebih berkurang barangnya. Ya, pintar. Pintar, betul ya. Gambar 1 dan gambar 2 ini adalah salah satu fenomena inflasi yang ada di sekitar kita. Gambar pertama betul tadi kata Haris, bahwa di sini ada beberapa produk makanan dengan harga yang sama, tapi dari waktu ke waktu itu ukurannya semakin mengecil. Betul, harganya sih tetap, tapi ukurannya semakin berkurang. Sedangkan gambar 2 itu betul kata Faris. Di situ bisa terlihat bahwa sama-sama kita belanja uang dengan uang 100.000. Pada tahun 2000 itu kalian bisa dapat barang full 1 troli, ya kan? Nah, sekarang tahun 2021 jarak 21 tahun itu dengan 100.000 hanya beberapa barang saja yang bisa kita beli. Paham? Ini adalah salah satu fenomena kenaikan harga barang secara terus-menerus. Paham ya? Tuh, jadi keterkaitannya bahwa permasalahan inflasi itu bisa diatasi melalui kebijakan moneter. Paham ya? Nah, lalu apa sih manfaat kita atau kalian mempelajari materi kebijakan moneter? Ada yang bisa baca ini enggak? Ya, Fikri, artinya apa, Fikri? Apabila suatu usaha diserahkan pada bukan ahlinya, maka pengusaha akan hancur. Nah, maksudnya apa tuh? Jadi kalau misalnya nggak dikasih ke ahlinya, hancur. Nah, itu. Tadi inflasi itu yang ahli untuk mengendalikannya, yang memiliki wewenang untuk mengatasinya itu siapa? Bank Indonesia melalui kebijakan moneter. Jadi betapa pentingnya kebijakan moneter dalam suatu ekonomian. Jadi kalian perlu mempelajari, karena dengan kalian mempelajari teori-teori kebijakan moneter, kalian minimal bisa menjadi aktif atau proaktif terhadap program yang dilakukan oleh Bank Indonesia, itu kebijakan moneter. Dengan cara apa? Nah, dengan cara tadi, karena salah satu penyebab inflasi itu adalah meningkatnya permintaan atau konsumsi. Ya, kalian harus bisa mengendalikan konsumsi. Dengan cara apa? Pintar, dengan cara menabung. Mudah kan? Kalian udah ada yang membiasakan menabung dari sekarang? Nah, sudah itu, menabung itu salah satu upaya sederhana yang bisa dilakukan untuk menekan angka inflasi. Paham ya? Nah, itu. Nah, lalu ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Nah, hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau berbasis masalah dengan pendekatan saintifik. Metodenya adalah diskusi kelompok. Diharapkan kalian yang pertama bisa mendefinisikan pengertian kebijakan moneter. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan tujuan kebijakan moneter. Yang ketiga, kalian bisa menentukan jenis kebijakan moneter. Yang keempat, kalian bisa menganalisis instrumen kebijakan moneter. Yang kelima, kalian bisa menganalisis peran kebijakan moneter. Dan yang keenam, kalian bisa mempresentasikan hasil analisis mengenai pengertian, tujuan, jenis, instrumen, dan peran kebijakan moneter. Paham ya? Nah, itu. Nah, lalu, ini materi yang akan kita bahas hari ini. Ada 5 ya. Ada mulai dari pengertian kebijakan moneter, instrumen, dan peran kebijakan moneter. Nah, itu. Nah, ini sumber belajarnya. Sumber belajar yang akan digunakan ada bisa menggunakan buku ekonomi yang kalian miliki, dan juga bisa melalui bahan ajar yang sudah Umi kirim melalui aplikasi Pesona Edu.
Nah, langkah-langkah pembelajarannya dan teknik penilaiannya seperti apa? Yang pertama yaitu orientasi pada masalah. Jadi nanti kalian akan menyimak suatu tayangan video pembelajaran ya. Nanti kalian di situ menyimak dan menjawab pertanyaan dari Umi ya. Kemudian yang kedua ada pembentukan kelompok. Yang ketiga diskusi. Nah, dalam diskusi ada beberapa penilaian yang akan Umi nilai. Yang pertama dari keaktifannya, kemudian dari kerjasamanya, kemudian kedisiplinan, santun serta tanggung jawab. Setelah diskusi selesai, nanti presentasi masing-masing kelompok di depan kelas ya. Di sini juga nanti akan ada penilaiannya yaitu dari penguasaan materi, kemudian keterampilan menjawab, penggunaan bahasa dan penyajian hasil diskusi. Paham ya? Paham? Oke, dan juga nanti ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuannya yaitu nanti kalian ada pretest dan posttest. Nah, sekarang kalian kerjakan pretest, Umi kasih waktu 10 menit di aplikasi Pesona Edu. Silahkan kalian buka aplikasi Pesona Edunya. Kalian simak, kalian perhatikan, dan setelah kalian menyimak, Umi akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Silakan simak dengan baik. Informasi dari Megawati mengatakan bahwa penguatan dolar AS telah memukul nilai tukar seluruh mata uang di dunia tak terkecuali Indonesia. Penguatan dolar AS ini tidak lepas dari kebijakan Bank Sentral AS yang menaikkan suku bunga acuannya. Hal ini diungkapkan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita pada Senin 26 September 2022. Kebijakan pengetatan moneter dilakukan oleh Bank Sentral AS sebagai respons melonjaknya inflasi AS. Per Agustus 2022, tingkat inflasi AS mencapai 8,3% atau lebih baik daripada Juni 2022, yaitu sebesar 8,4%. Meski demikian, core inflation-nya tetap tinggi di 6,3%. Sri Mulyani menyebut, inflasi yang tinggi lantas membuat semua bank sentral semua negara merespons dengan kebijakan menaikkan suku bunga serta melakukan pengetatan likuiditas. Kebijakan moneter AS pun pada akhirnya membuat adanya aliran modal asing keluar atau capital outflow dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kondisi inilah yang membuat mata uang negara-negara berkembang kian melemah karena tertekan dolar AS. Oke, tadi ya, kalian sudah menyimak videonya kan? Coba, dari video yang telah kalian simak tadi, permasalahan apa yang terjadi dalam video yang sudah kalian simak? Ya, Dela. Melemahnya nilai tukar seluruh mata uang di dunia, masuk melemahnya nilai tukar rupiah. Ya, pintar. Betul ya. Tadi di videonya ini adalah membahas permasalahan tentang melemahnya nilai tukar di negara-negara berkembang. Nah, mengapa sih permasalahan tersebut bisa terjadi? Ya, Haris. Jadi permasalahan itu bisa terjadi karena adanya pengetatan moneter yang terjadi di negara tersebut. Dengan begitu, dia menaikkan acuan suku bunganya hingga 3-3,25%, yang menyebabkan adanya aliran modal asing yang keluar dari negara-negara berkembang, contohnya Indonesia. Jadi itu membuat mata uang negara-negara berkembang tersebut menjadi melemah dibandingkan dolar AS. Ya, tuh pintar ya. Jadi kenapa bisa terjadi pelemahan nilai tukar negara-negara berkembang terhadap dolar Amerika Serikat? Karena di Amerika Serikatnya sendiri itu melakukan pengetatan dalam kebijakan moneter sebagai dampak adanya melonjaknya inflasi di Amerika Serikat. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ya nilai tukar rupiahnya itu adalah terdepresiasi. Artinya nilai tukar rupiahnya semakin turun terhadap nilai dolar Amerika Serikat. Paham ya? Nah, lalu bagaimana sih cara untuk mengatasi permasalahan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tadi? Ya, Zahra? Dengan menaikkan suku bunga dan melakukan pengetatan likuiditas. Oke, betul, pintar. Jadi dengan melakukan pengetatan moneter dan juga likuiditas. Di sini peran kebijakan moneter lah yang
harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Paham? Oke, nah sekarang untuk memahami materi tentang kebijakan moneter, silakan kalian duduk bersama kelompok untuk mendiskusikan permasalahan. Nah, sekarang Umi bagikan LKPD-nya ya. LKPD ini kelompok 2 ya? Kelompok 2, kelompok 3, kemudian ini kelompok 1 dan kelompok 4. Nah, di LKPD-nya ya, silakan identitasnya diisi dengan identitas nama kelompok kalian. Setelah itu kalian baca skenario permasalahannya. Di situ ada artikel, masing-masing kelompok artikelnya berbeda, kalian baca, kalian pahami artikelnya, setelah itu kalian pahami petunjuknya. Di situ langkah-langkah pengerjaannya. Setelah itu kalian diskusikan tagihan yang ada di LKPD. Diskusikan dengan kelompok kalian. Umi kasih waktu 20 menit cukup? Cukup. Nah, nanti hasil diskusinya kalian buat di aplikasi Canva. Silakan bisa memulai untuk diskusinya. Dan jika ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan kepada Umi. Kenapa? Iya, nanti yang dari kelompok lain. Kalau yang dibuat di Canva mah yang di situ, yang di LKPD, hasil diskusinya. Iya, hasil apa? Iya, beda-beda karena artikelnya juga beda-beda. Itu artikelnya tentang apa, Haris? Iya, level kritis rupiah berpotensi picu hiperinflasi. Jadi hampir sama seperti yang video tadi ya, bahwa level kritis rupiah, menurunnya nilai rupiah itu picu hiperinflasi. Di sini hiperinflasi itu apa? Inflasi yang berlebihan. Ya, inflasi yang sudah mencapai nilai yang sangat berat ya, inflasi sangat berat itu hiperinflasi. Oke. Satu instrumennya apa di situ? Instrumen kebijakan moneter, yaitu kebijakan politik. Iya, politik diskonto betul. Nah, kalian kalau butuh referensi juga bisa dibuka di Pasona Edu. Ada sumber belajarnya, itu bahan ajar ya. Silahkan bisa dibuka. Jika dirasa kurang referensi dari buku paketnya, bisa dibuka. Permasalahannya tentang apa? Jadi situ ada kenaikan giro wajib minimum. Nah, tuh. Oke, ini kelompok 4. Nah, ini artikelnya tentang apa? Nah, kenapa sih permasalahan tersebut bisa terjadi? Permasalahan yang terjadi pada artikel di atas itu terkait pertumbuhan kredit diperkirakan masih akan meningkat secara bertahap. Caranya itu instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu kebijakan kredit selektif. Jadi Melalui kredit selektif ya. Sudah selesai? Sudah selesai semua? Oke. Masih semangat? Oke, karena masih semangat dan sudah selesai semua ya membuat kampanye. Alhamdulillah. Oke. Sekarang Umi minta mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dan analisisnya di depan teman-teman. Silahkan untuk kelompok 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kebijakan moneter. Dan ya, yang pertanyaan pertama yaitu apakah permasalahan yang terjadi pada artikel di atas, mengapa permasalahan tersebut bisa terjadi? Permasalahan yang terjadi pada artikel di atas terkait masalah kenaikan suku bunga yang membuat meningginya biaya semua jenis pinjaman, termasuk hipotek, kartu kredit, sampai cicilan mobil, yang akan dapat meredam permintaan dan aktivitas bisnis. Permasalahan tersebut terjadi karena pertumbuhan inflasi yang telah naik dengan cepat. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Kak Agung. Oke, pertanyaan yang kedua adalah berdasarkan permasalahan pada artikel di atas, apa yang kalian ketahui tentang kebijakan moneter?
Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan perekonomian. Pertanyaan ketiga adalah apakah tujuan Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut bertujuan untuk menekan inflasi dan perubahan yang dinamis pada sistem kerja ekonomi global. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa jumlah uang yang beredar dalam masyarakat perlu diatur atau dikendalikan oleh Bank Indonesia melalui kebijakan moneter? Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Wezara dari kelompok 3. Apakah yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia melalui kebijakan moneter dalam menghadapi dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional? Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Jumlah uang beredar yang ada di masyarakat harus berkembang secara wajar. Hal ini tentunya akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian. Namun, perkembangan yang terlalu meningkat tajam akan dapat memicu inflasi yang tentunya memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, jumlah uang beredar harus dapat dikendalikan sesuai dengan kapasitas perekonomian suatu negara, yaitu diupayakan agar jumlah uang yang beredar tidak perlu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Mungkin itu jawabannya. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Fikri. Ya, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya yaitu di bidang moneter, kebijakan moneter yang dapat dilakukan dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Di antaranya yaitu harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha, sehingga diharapkan adanya relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Sekian dari saya. Jadi mungkin Bank Indonesia itu bertindak supaya uang yang beredar nggak terlalu banyak. Kalau yang beredar terlalu banyak kan jadi inflasi, Umi. Tapi kalau yang beredar sedikit juga nggak bagus juga. Jadi harus tetap dikendalikan. Oke, dicukupkan sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami di sini akan menjelaskan tentang level kritis rupiah berpotensi picu hyperinflasi. Dari pertanyaan ini, apakah permasalahan yang terjadi pada artikel di atas dan mengapa permasalahan tersebut bisa terjadi? Permasalahan terjadi pada artikel di atas terkait masalah terdepresiasinya rupiah yang melemah hingga menembus 14.500 per dolar Amerika Serikat yang kini telah menembus level kritis. Kondisi tersebut berpotensi memicu hyperinflasi. Permasalahan tersebut terjadi karena kebijakan Amerika Serikat yang menaikkan suku bunga acuan ini sebagai dampak dari perang dagang Tiongkok sehingga mengapresiasikan nilai mata uang dolar AS terhadap mata uang negara lainnya. Pertanyaan kedua, berdasarkan permasalahan pada artikel di atas, apa yang kalian ketahui tentang kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan perekonomian. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga, apabila kalian berperan sebagai Bank Indonesia, apakah instrumen kebijakan moneter yang akan digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jadi instrumen kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu kebijakan politik diskonto. Kebijakan ini merupakan kebijakan Bank Indonesia untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan tingkat suku bunga bank. Oke, ada yang mau bertanya nggak dari kelompok-kelompok yang lain? Dalam perekonomian, kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia berpengaruh terhadap kelangsungan suatu bisnis. Apa pengaruh kebijakan moneter terhadap suatu bisnis? Oke, kami tampung dulu ya pertanyaannya. Ada lagi nggak dari kelompok lain? Barangkali ada yang mau nanya. Kebijakan moneter dengan menaikkan diskonto bank untuk dapat mengurangi tingkat inflasi. Oke, langsung kita jawab saja pertanyaan mulai dari kelompok 1.
Jawabannya adalah dalam kegiatan usaha, peranan dari kebijakan moneter sangat berperan penting dalam menjalankan kegiatan usaha. Seperti Bank Sentral menerapkan kebijakan suku bunga acuan atau BI rate. Jika Bank Sentral melakukan kebijakan moneter ekspansif dengan cara menaikkan tingkat suku bunga acuan pada bank umum, semakin banyak investor menginvestasikan uangnya ke perusahaan Indonesia, maka permodalan di perusahaan akan mengalami peningkatan. Untuk pertanyaan kedua, jawabannya karena dengan kebijakan diskonto atau dengan menaikkan suku bunga akan mendorong keinginan orang untuk menabung. Dengan menabung, jumlah uang yang beredar di masyarakat akan masuk ke bank sehingga tingkat inflasi akan dapat dikendalikan. Cukup gak pertanyaannya? Oke, sekian saja dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kebijakan moneter. Pertanyaan yang pertama, apakah permasalahan yang terjadi pada artikel di atas? Mengapa permasalahan tersebut bisa terjadi? Jawabannya, permasalahan yang terjadi pada artikel di atas terkait kenaikan giro wajib minimum atau GWM yang akan terus terjadi hingga September 2022 mendatang. Permasalahan tersebut terjadi karena The Fed, selaku Bank Sentral Amerika Serikat atau AS, kembali memperketat kebijakan moneter sebagai upaya pengendalian inflasi. Yang kedua adalah berdasarkan permasalahan pada artikel di atas, apa yang kalian ketahui tentang kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan perekonomian. Yang ketiga, apakah tujuan Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter untuk mengatasi permasalahan tersebut? Itu kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk memaksimalkan sejumlah instrumen moneternya untuk merendam laju inflasi tanpa perlu menaikkan tingkat suku bunga acuan. Ada yang ingin tanyakan? Mau nanya, apa yang dapat dilakukan oleh kita sebagai seorang pelajar untuk mendukung kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia? Perkenalkan, saya Izar dari kelompok 2, mau izin bertanya. Mengapa kebijakan moneter dengan menaikkan cadangan kas di bank dapat mengurangi tingkat inflasi? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dari Nesa. Sebagai seorang pelajar, kita dapat mempelajari tentang teori kebijakan moneter untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kebijakan moneter, jumlah uang beredar harus dikurangi agar tidak terjadi inflasi. Salah satu caranya adalah meningkatkan tabungan. Maka kita dapat membiasakan untuk menabung sendiri. Terus selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2. Yaitu kenaikan jumlah cadangan kas bank umum yang harus disetorkan kepada Bank Sentral dapat mengendalikan laju inflasi karena dengan peningkatan tersebut mengurangi sejumlah uang di bank umum yang dapat disalurkan dalam bentuk kredit masyarakat sehingga jumlah uang beredar di masyarakat menurun. Ada yang mau menambahkan? Saya Muhammad Aris ingin menambahkan apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar untuk mendukung kebijakan moneter ya, Umi. Mungkin sebagai pelajar kita bisa melakukan hal kecil seperti menabung dengan tabungan pribadi. Juga sebagai pelajar mungkin kita bisa mensosialisasikan mengenai kebijakan moneter ini kepada masyarakat luas agar semakin banyak yang mengerti, mungkin semakin banyak juga yang akan ikut turun tangan untuk menangani masalahnya. Mungkin hanya itu. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang LPS pertumbuhan kredit akan kian meningkat, DPK tumbuh dengan laju lebih lambat. Untuk pertanyaan pertama, apakah tujuan Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jawabannya, kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk mengendalikan inflasi Amerika yang masih berada di atas target The Fed. Apabila kalian berperan sebagai Bank Indonesia, apakah instrumen kebijakan moneter yang akan digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jawabannya adalah instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu kebijakan kredit selektif.
Kebijakan ini merupakan kebijakan Bank Indonesia untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit. Ada yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka dari kelompok 1 ingin bertanya. Bagaimana cara Bank Indonesia melakukan pengontrolan kebijakan moneter? Sekian, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana cara Bank Indonesia melakukan pengontrolan kebijakan moneter? Jawabannya, Bank Indonesia melakukan pengontrolan kebijakan moneter dengan cara berusaha menyeimbangkan antara persediaan uang dengan persediaan barang, menggunakan instrumen-instrumen antara lain operasi pasar terbuka, pasar uang, penetapan cadangan wajib minimum, serta penetapan tingkat diskonto. Ada yang mau nanya lagi? Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, luar biasa tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Untuk hasil diskusinya tadi, hasil analisisnya itu sudah baik ya, sudah sesuai dengan konsep. Berikan aplaus sekali lagi untuk kita semua. Ya, tadi Umi lihat hasil analisisnya sudah sesuai dengan konsep karena kalian sudah memanfaatkan sumber belajar yang kalian punya, mulai dari buku ekonomi, kemudian bahan ajar yang sudah di-share di Pesona Edu sampai menggunakan internet. Kemudian untuk penampilan setiap kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4, Umi lihat tadi sudah cukup baik. Dari keempat kelompok tadi yang seluruh anggotanya hampir semuanya aktif, itu Umi lihat kelompok 1. Nah, kemudian yang salah satu anggotanya super aktif untuk menambahkan, memberi tanggapan tadi itu adalah kelompok 2. Itu luar biasa untuk Haris. Nah, itu ya untuk kelompok 3 dan kelompok 4 juga sudah cukup baik. Kemudian ke depannya semoga lebih baik lagi ya, lebih diskusinya lebih aktif lagi. Oke, untuk selanjutnya dari materi yang sudah dibahas ya, sudah kalian diskusikan tadi, adakah yang masih belum dipahami? Ya, silakan Haris. Masih belum mengerti tentang perbedaan kebijakan moneter kontraktif sama ekspansif. Oke, kebijakan moneter yang bersifat kontraktif dan ekspansif. Kita lihat di sini ya. Kita bahas pertanyaan dari Haris. Min, saya masih belum paham nih, apa sih bedanya antara kebijakan moneter yang bersifat kontraktif dengan ekspansif? Nah, perlu kalian tahu bahwa kebijakan moneter yang bersifat kontraktif atau kebijakan uang ketat disebutnya, itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, Umi mau nanya, kalau Bank Indonesia tujuannya mengurangi jumlah uang yang beredar, berarti perekonomiannya sedang mengalami masalah apa? Inflasi pintar. Jadi ketika terjadi inflasi, Bank Indonesia itu menggunakan kebijakan moneter kontraktif. Sedangkan kalau yang ekspansif, yaitu Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan tujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Nah, kalau ini ketika kondisi perekonomiannya sedang mengalami apa? Deflasi pintar. Jadi ketika deflasi itu Bank Indonesia memilih kebijakan moneter ekspansif. Nah, sampai sini paham? Nah, coba Umi minta, adakah yang mau memberikan kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini? Izar, silakan. Kesimpulannya apa sih materi yang kita bahas hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari materi hari ini adalah kebijakan moneter merupakan kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kebijakan moneter ditetapkan dengan tujuan utama untuk menciptakan kestabilan ekonomi dengan mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, terima kasih untuk Izar atas kesimpulannya. Jadi itu ya, jadi intinya yang namanya kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh siapa? Oleh Bank Indonesia dengan tujuannya untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah,
Sebelumnya di sini coba ya, Umi mau merefleksi nih pembelajaran hari ini. Coba yang pertama, bagaimana sih perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Siapa yang mau berbagi pengalaman? Silakan Ridho. Pembelajaran pada hari ini saya rasa sangat menarik dan sangat senang lah ya. Jadi mengerti tentang materi kebijakan moneter dan inflasi. Mungkin itu saja, Mi. Ya, terima kasih Ridho. Kemudian, yang kedua, apa sih yang kalian dapatkan selama proses pembelajaran hari ini? Coba Mutiara. Dari pembelajaran hari ini kita tahu tentang kebijakan moneter mulai dari pengertiannya, tujuannya, terus sistem kerjanya, pembagiannya, banyak. Baik ya, manfaatnya tadi betul kata Mutiara, bisa tahu pengertian, tujuan, jenis, sampai peranannya. Kemudian, materi apa yang menurut kalian sulit untuk dipahami dari materi kebijakan moneter? Pelajaran hari ini nggak ada yang sulit sih, karena Umi menjelaskannya itu dengan jelas dan sangat tidak terlalu serius, jadi kita tuh enjoy gitu. Masya Allah ya, jadi materinya tidak ada yang sulit. Oke, luar biasa, alhamdulillah. Nah terakhir, apa sih yang perlu diperbaiki dari proses pembelajaran hari ini? Sebenarnya menurut saya udah cukup sih. Kayak udah nggak yang bikin tegang, nggak yang serius, bisa enjoy gitu. Udah cukup. Oke, terima kasih Nabila atas pendapatnya. Jadi Umi rasa untuk pembelajaran berkelompok efektif ya. Kelompok itu sudah ada yang ahlinya yang bisa membagikan ilmu kepada teman-teman lainnya. Nah, sekarang Umi minta kalian berdiri. Kita semangat lagi. Nah, tangannya di kepal. Siapa kita? Siapa kita? Semangat Cirebon. Salam gesit. Luar biasa. Masih semangat, Masya Allah ya. Semoga Umi doakan kalian benar-benar menjadi generasi yang Islami, kreatif, dan berprestasi. Amin. Nah, sekarang sebelum ditutup, silakan ada post-test. Nah, kalau tadi pretest, untuk mengetahui pengetahuan awal, sekarang ada post-test. Buka lagi Pesona Edunya, ada 10 soal ya, 10 soal. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Summit semua? Gimana nilainya? Ada yang 100 kah? Ada ya yang 100? Siapa di sini yang 100? Ya, alhamdulillah ya, ada Hari, Zara, Dela. Semoga kedepannya semuanya bisa dapat nilai 100. Amin. Oke. Nah, nanti untuk di asrama ya di bahan ajar, dia ada tugas tindak lanjut. Kalian cari informasi mengenai harga kebutuhan pokok pada masa pandemi COVID. Nah, apakah kenaikan barang tersebut diikuti kenaikan harga barang lain dan tuliskan dampaknya ya. Kalian bisa cari di internet. Untuk soalnya ada di bahan ajar, paham ya? Untuk pertemuan selanjutnya, nanti silakan kalian pelajari tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah, paham ya? Oke, sebelum ditutup, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Umi berpesan semoga kalian tidak pernah lelah untuk belajar, karena orang yang berhenti belajar itu adalah orang yang rugi ya. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum ditutup, silahkan untuk Agung mimpin doa. Terima kasih untuk
11 IPS atas semangatnya yang luar biasa.